Aku selalu menunggu dan membayangkan di mana aku bisa meruntuhkan egomu yang tinggi itu. Mereka pun berkumpul bertiga. Salsa dan Thomas bertanya kepada Raka tentang apa saja yang ia lakukan selama tugas luar kota. Mereka tidak menyadari apa yang terjadi sebelumnya, bahwa Alia sebenarnya sudah datang lebih dulu. Malam itu mereka bersenang-senang dengan canda dan keceriaan, tanpa mengetahui luka yang baru saja tertinggal. Malam itu menjadi pukulan berat bagi Alia. Ia belum mampu menerima semuanya. Setiap kata yang Raka ucapkan menghantam hati dan jiwanya. Alia tidak pernah menyangka bahwa Raka mengetahui semua hal itu. Perasaan bersalah perlahan muncul. Selama ini, Alia mengira Raka marah dan kecewa padanya bukan karena hubungan mereka berakhir, melainkan karena sikap dan perlakuannya terhadap Raka. Beberapa hari Alia tidak masuk kerja. Ia masih terjebak dalam pikirannya sendiri, mengulang-ulang perkataan Raka. Yang masih terdengar jelas di benaknya, Alia tidak masuk kerja dengan beralasan sedang tidak enak badan. Namun pada hari Rabu, ia memutuskan untuk kembali bekerja. Di kantor, Alia bertemu dengan Salsa. Alia, kamu udah sehat? Udah kok. Tapi mukamu masih pucat loh. Al, padahal kamu istirahat dulu aja gak apa-apa loh. Aku gak apa-apa kok. Lagian kalau aku di rumah terus, malah tambah sakit. Lebih baik aku di sini. Baiklah kalau gitu. Tapi kamu kerjanya jangan maksain ya. Iya, Sal. Alia terdiam sejenak, lalu bertanya, Oh iya. Gimana waktu acara malam minggu di tempat Raka? Ya seru. Tapi lebih seru kalau ada kamu sih. Alia menunduk sebentar. Dalam hatinya berkata, Sepertinya, Raka tidak bercerita apa-apa tentangku. Maaf ya, Sal. Aku gak bisa datang waktu itu. Gak apa-apa, Alia. Kamunya juga kan lagi sakit. Ya udah, aku mau ngerjain kerjaanku ya. Alia berjalan menjauh menuju mejanya. Dari luar, langkahnya terlihat biasa saja. Namun di dalam dirinya, beban itu masih ada, rapi disimpan, belum benar-benar hilang. Beberapa minggu telah berlalu. Sore itu, Alia sudah berada di gedung pernikahan yang tengah ia tangani. Ia terlihat serius mengarahkan tim dekorasi, memastikan setiap detail terpasang sesuai konsep yang ia rancang. Alur tamu, titik fokus pelaminan, pencahayaan, hingga penempatan bunga agar tetap segar sampai acara inti. Sesekali Alia mengecek floor plan di tablet miliknya, mencocokkan realisasi di lapangan dengan konsep yang selama ini hanya hidup di atas kertas. Di tengah kesibukan itu, Alia izin sebentar ke minimarket terdekat untuk membeli makanan ringan. Ia mengambil beberapa snack dan minuman, namun tanpa sengaja salah satunya terjatuh. Saat hendak memungutnya, sebuah tangan lebih dulu mengambil barang itu. Alia menoleh. Sedikit terkejut. Ini barangmu. Alia terdiam beberapa detik, lalu tersenyum tipis. Iya, makasih ya. Iya, sama-sama. Alia memperhatikannya dari belakang, hanya sebentar. Jeti Diarani, tidak kusangka aku bertemu dengannya di sini. Ada keinginan dalam diri Alia untuk bertanya tentang Raka, tentang hubungan mereka. Namun niat itu segera ia urungkan. Ia tahu, apapun jawabannya nanti, hubungan antara dirinya dan Raka tak akan pernah kembali sama. Dan ia tidak ingin menambah luka yang sudah ia simpan sendiri. Alia membayar belanjaannya, lalu kembali ke gedung. Pukul 8 pagi, seluruh dekorasi utama telah terpasang. Alia kembali berkeliling, mengecek pelaminan, memastikan lighting aman, berkoordinasi dengan tim WO, serta memeriksa rundown acara, dari kedatangan keluarga, sesi akad, hingga resepsi siang hari. Setelah semuanya dipastikan berjalan sesuai rencana, Alia masuk ke ruang istirahat kecil di belakang gedung. Ia meletakkan ponselnya, merebahkan tubuhnya sejenak. Jam 10 pagi, acara akan dimulai. Sebelum itu,
Alia butuh tidur, walau hanya sebentar. Saat Alia terlelap, ada suara yang menghampirinya. Alia. Alia. Bangun. Iya. Alia membuka mata setengah sadar. Loh, kamu ngapain kesini, Sal? Kamu juga Tom ngapain kesini? Salsa tersenyum tipis. Nanti juga kamu tahu, Al. Iya benar. Oh iya, maaf ya. Aku bangunin kamu. Soalnya klien ingin ketemu kamu. Katanya mau bilang terima kasih. Iya, gak apa-apa kok, Sal. Ya udah, ayo. Alia berjalan menuju ruangan klien, diantar oleh Salsa. Sesampainya di depan pintu, Salsa berhenti. Aku antar sampai sini aja ya, Al. Alia mengangguk, lalu membuka pintu. Di dalam ruangan itu, ada seorang pria berdiri membelakangi pintu, menatap keluar jendela besar. Membuat sosok itu terlihat samar. Permisi, tadi kata atasan saya. Anda mau bertemu dengan saya. Pria itu berbalik. Senyum yang tadi terlukis di wajah Alia runtuh seketika. Tubuhnya kaku. Nafasnya tertahan. Hei, Alia. Raka, kamu ngapain di sini? Raka tersenyum kecil, tenang seperti biasa. Gimana ya bilangnya? Jadi bisa dibilang aku di sini sebagai calon mempelai prianya. Dunia Alia seakan berhenti. Alia hanya bisa terdiam dan tidak percaya apa yang dia dengar dan lihat. Terima kasih ya, kamu udah buat konsep sebagus dan seunik ini. Pas aku lihat dikirim oleh Salsa, aku langsung suka dan langsung mengiyakannya. Kamu dapat inspirasi dari mana, Al? Alia tak mampu menjawab. Kepalanya penuh, dadanya sesak. Maaf ya, aku minta kepada Salsa untuk tidak memberitahu kamu sejak awal. Sebenarnya aku mau ngasih tahu kamu dan Thomas waktu itu, tapi waktu itu kamu pulang, jadi cuma Thomas yang tahu. Ia berdiri, merapikan jasnya. Itu aja yang aku mau sampaikan. Sekali lagi terima kasih ya, Alia. Raka melangkah keluar ruangan. Pintu tertutup. Alia masih berdiri beberapa detik, lalu lututnya lemas. Ia terduduk di lantai. Air mata jatuh tanpa suara. Pipinya basah, dadanya bergetar menahan tangis yang terlalu dalam untuk dikeluarkan. Tidak ada yang mendengar. Di pos 3 Gunung Rinjani, Rani dan Raka duduk beristirahat. Angin dingin berhembus pelan. Kabut tipis menyelimuti sekitar. Rani menatap Raka cukup lama. Raka, apa boleh aku bertanya sesuatu? Tentu boleh. Kamu mau tanya tentang apa? Sebenarnya aku sudah tak ingin bertanya lagi tentang ini. Tapi aku terus kepikiran sampai saat ini. Alasan kamu menolakku kenapa? Apa ada wanita lain yang kamu suka? Raka terdiam sejenak. Pandangannya lurus ke depan. Tidak ada, aku cuma takut. Takut? Kamu takut kenapa, Raka? Aku takut dikecewakan lagi, dan aku takut aku gak bisa buat kamu bahagia. Dan waktu itu aku belum selesai dengan diriku sendiri, karena aku bukan tipe orang yang ketika belum sembuh sepenuhnya lalu mencari cinta yang lain. Aku memilih menyembuhkan diriku sampai aku benar-benar selesai. Agar aku tidak membebani diriku dan pasangan yang akan bersamaku nanti. Mendengar itu, Rani mengangguk. Ada banyak hal yang ingin ia tanyakan, tapi ia mengurungkan niatnya. Rani tahu, jika ia bertanya lebih jauh, jawabannya mungkin tetap sama. Baiklah kalau gitu, ayo kita lanjutkan mendakinya. Iya ayo, kalau kamu udah kuat. Mereka melanjutkan perjalanan. Sepanjang pendakian, Raka dan Rani saling membantu. Menarik tangan saat jalur terjal, berbagi air ketika lelah. 5 hari mendaki Gunung Rinjani terasa panjang, namun semuanya terbayar ketika mereka akhirnya berdiri di puncak. Angin dingin menyapa. Langit terbentang luas. Raka meneteskan air mata.
Kamu menangis, Rak. Iya, saking senangnya, aku sampai meneteskan air mata. Aku tidak pernah ada keinginan untuk pergi ke suatu tempat dan melihat dunia. Tapi cuma tempat ini saja yang dari dulu aku ingin kunjungi. Makasih ya, sudah mau temenin aku ke tempat ini. Iya, sama-sama. Makasih juga udah ajak aku ke tempat ini. Ini pengalaman pertamaku naik gunung. Dan melihat pemandangan seindah ini. Mereka menikmati pemandangan cukup lama. Raka lalu memandangi Rani. Wajahnya terlihat sangat cantik, disorot cahaya matahari pagi. Tanpa riasan, Rani tetap terlihat indah. Rani, Iya, kenapa, Raka? waktu itu, kamu tanya aku kenapa nolak kamu kan? Iya, kamu belum sembuh kan? Aku ngerti kok. Gak apa-apa, Raka, kalau kamu belum bisa. Kalau aku bilang, sekarang aku sudah sembuh gimana? Rani terdiam. Ada rasa senang yang menghangat, tapi juga takut salah paham. Setelah aku mengenal kamu, dan beberapa waktu kita ngabisin waktu bersama. Sampai datang ke tempat ini, aku jadi yakin. Raka merogoh tasnya. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil. Wajahnya terlihat tegang, tangannya sedikit gemetar. Ia memalingkan wajah, jelas berusaha menyembunyikan rasa gugupnya. Gini, aku mau ngasih ini ke kamu. Jangan berharap aku romantis. Dan aku juga gak mau berlutut. Tapi aku mau bilang, kamu mau gak menikah denganku, Rani? Rani terdiam beberapa detik. Air mata perlahan jatuh membasahi pipinya. Halo Rani, kamu kok diam aja? Jawab dong, aku deg-degan nih. Rani tersenyum, lalu mengangguk. Iya, aku mau, Raka. Wajah Raka langsung berubah lega. Ia tersenyum lebar dan memasangkan cincin itu di jari Rani. Musik itu mengalun pelan. Nada-nadanya lembut, tertata rapi, seperti segala hal di ruangan ini. Hitam mendominasi. Mawar merah berdiri tegak, mencolok, seolah sengaja dibiarkan menyakiti mata. Alia mengenal setiap detailnya. Ia yang memilih warna. Ia yang memastikan semuanya tampak sempurna. Ironisnya, ia baru sadar sekarang, kesempurnaan ini bukan untuk dirinya. Pintu terbuka. Semua kepala menoleh. Senyum bermunculan, tepuk tangan menyusul. Raka dan Rani melangkah keluar. Alia tidak ikut bertepuk tangan. Dadanya mendadak kosong, seperti ada sesuatu yang direnggut paksa dari dalam dirinya. Napasnya tersendat, pendek-pendek. Ia ingin memalingkan wajah, tapi matanya membangkang, terkunci pada pemandangan yang tak pernah ia siapkan untuk dilihat. Gaun hitam membalut Rani dengan anggun. Persis seperti yang dulu Alia bayangkan saat menyusun konsep. Saat ia masih mengira, diam-diam, bahwa ia sedang merancang masa depannya sendiri. Raka tersenyum. Senyum yang pernah ia kenal dari jarak sedekat itu. Kini senyum itu bukan miliknya lagi. Rani terlihat bahagia. Bahagia yang utuh. Bahagia yang pantas. Alia menunduk. Tangannya gemetar. Tenggorokannya perih, seolah ada kata-kata yang mati sebelum sempat lahir. Air mata jatuh satu persatu, tanpa isak, tanpa suara, tanpa siapapun yang memperhatikan. Di sekelilingnya, orang-orang tertawa pelan. Mereka melihat cinta. Mereka melihat akhir yang indah. Alia hanya melihat dirinya sendiri. Berdiri di tempat yang salah. Pada waktu yang sudah terlambat. Yang paling menyakitkan bukan sekadar kehilangan Raka. Melainkan kenyataan bahwa di ruangan semegah ini, tidak ada satupun orang yang tahu. Bahwa ada seseorang yang sedang runtuh perlahan. Dan ia tetap harus berdiri. Menjaga postur. Menjaga wajah. Menjaga ilusi bahwa semuanya baik-baik saja. Padahal tidak.
Sama sekali tidak.